Aku sayang kamu, Nov. Karena aku sayang kamu, aku harus melihat kamu bahagia. Meskipun kamu bahagia bukan sama aku harus rela. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, di sini ada hati yang selalu dengan tulus menyayangi kamu. Bukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentang dia. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Analekta Linguistika Ugris ya. Oke, kita sudah mulai dengan suatu drama yang agak mini-mini gitu ya. Ya, jadi kalian pasti sudah tahu yang akan kita bahas ya. Tadi sudah dinyanyikan juga ya. Ya, tadi sampai harus ada istilah lumpuhkanlah ingatanku ya gitu ya. Berarti kita akan membahas masalah otak lebih dalam, yaitu tepatnya ke memori ya. Nah, ini hubungan antara otak dan memori ya. Oke, pembahasan ini cukup berat ya. Jadi karena memori letaknya itu lebih dalam lagi daripada otak ya. Jadi pembahasannya akan cukup panjang. Tetapi karena pembahasan cukup panjang ini ya, saya sudah buat video tapi ternyata sangat panjang sekali. Jadi saya bagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah ada sedikit pembahasan mengenai otak dan memori ya. Ini yang sudah tampil di sini ya. Oke, bisa dilihat sendiri. Di situ ada memori dari pengertiannya, kemudian memori dari jenisnya, kemudian letaknya memori itu ada di mana sih. Nah, gitu ya. Kemudian kita juga membahas fenomena lupa. Kok bisa terjadi istilah lupa? Sebenarnya apa yang terjadi di otak ketika kita lupa gitu. Kemudian ada juga aplikasi dalam pembelajaran ya. Dan mungkin nanti ada sekadar tambahan mengenai hubungan antara memori dan buah pisang yang ada mitosnya itu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, itu video bagian pertama hari ini ya. Nanti ada konten berikutnya video bagian yang kedua. Oke, tidak kalah seru ya. Nanti tonton video bagian yang kedua. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membahas sebenarnya apa itu memori ya. Oke. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan istilah memori ya, terutama untuk yang punya HP-HP yang sudah cerdas ya, ponsel cerdas lah istilahnya ya. Itu pasti pakai memorinya itu besar-besar gitu. Kalian mencari HP yang memorinya besar. Ya, karena ada juga mahasiswa yang sering bilang Pak, maaf ya, gitu, tidak bisa menyimpan video banyak-banyak karena memorinya terbatas. Nah, ini kenapa ada memori itu ada yang terbatas, ada yang besar? Apakah itu sama dengan memori manusia? Apakah memori manusia juga terbatas? Apakah memori manusia juga bisa dipasangi memori eksternal? Nah, gitu ya. Nah, itu kita akan bahas ini. Tapi kita harus tahu dulu apa itu memori. Kita penyamaan persepsi dulu. Oke, memori ya, menurut beberapa ahli yang saya kumpulkan dari beberapa buku dan jurnal ya, memori itu bisa disampaikan bahwa di situ adalah proses pengkodean ya, atau coding atau input ya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan. Jadi input pengkodean yang pertama, yang kedua adalah penyimpanan, kemudian yang ketiga adalah mendapatkan lagi informasi atau memanggil kembali memori yang kita simpan ya. Jadi ada 3 hal. Jadi memori itu membahas mengenai 3 hal ya. Sekali lagi ya, memori itu adalah proses pengkodean atau input atau coding ya. Jadi memasukkan informasi ke dalam ingatan kita, itu namanya adalah coding atau input. Yang kedua adalah penyimpanan atau storage, yaitu disimpan di memori kita. Yang ketiga adalah ketika kita membutuhkan memori itu, kita akan panggil kembali si memori ini atau mendapatkan lagi informasi. Ini namanya disebut retrieval ya, retrieval. Oke, kalau kita lihat pada bagian di sini ya. Di situ ada environment itu hal-hal di sekitar kita. Jadi ada istilah yang kita miliki dalam otak kita itu namanya adalah sensory memory. Nanti kita bahas setelah ini ya. Yang pertama itu
Ada ahli yang mengatakan bahwa ada tahap attention dulu ya. Beberapa ahli mengatakan ada attention dulu sebelum ada tahap encoding, storage, dan retrieval tadi ya. Jadi attention itu ada banyak hal di sekitar kita. Tetapi yang akan kita simpan adalah hal-hal yang mendapatkan perhatian kita. Ya, jadi kalau kita memperhatikan itu, maka kita akan menyimpan gitu. Seperti Anda pergi ke pasar, ya, Anda mencari tas gitu. Ada banyak sekali tas. Tidak mungkin semua tas itu akan Anda simpan dalam ingatan Anda. Hanya tas yang mendapat perhatian Anda yang akan Anda simpan gitu dalam ingatan Anda ya. Kemudian untuk yang laki-laki misalnya ya, ada banyak teman wanita ya di kampus misalnya ya. Nah, Anda tidak mungkin akan misalnya ketika maba dikumpulkan satu universitas ya, tidak akan mungkin menghafalkan semuanya, itu tidak akan mungkin. Mungkin hanya satu saja yang kemudian berkesan, kemudian Anda ingat-ingat terus. Nah, itu namanya adalah attention, atensi atau perhatian. Jadi, memori disimpan ketika Anda memberikan perhatian ke hal itu ya. Entah benda, entah itu nomor, entah itu gambar atau orang dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Nah, itu akan disimpan ketika Anda memberikan atensi atau perhatian. Setelah masuk ke working memory, kemudian akan di-encoding. Nah, sistem input ini sebenarnya terjadi di working memory, memori kerja, nanti ada istilahnya memori kerja atau memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Jadi proses penyimpanan yang tadi adalah memori tadi mulai dikerjakan ketika mendapat atensi. Setelah proses atensi kemudian ada proses pengkodean ya. Jadi di sini disebutnya encoding, tapi karena saya nanti tidak ada kemarin saya sudah menjelaskan encode decode, tidak ada istilahnya, agak rumpang, saya menggunakan istilah coding saja ya di sini. Intinya sama, yaitu memasukkan memori ya. Tuh, kemudian storage, penyimpanan, kemudian ada ketika dibutuhkan itu bisa digunakan kembali. Retrieval ya, ketika dibutuhkan memori bisa dipanggil kembali informasinya ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga akan mengenal, tadi kan ada istilah sensory memory bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya dibalik sedikit ya, memory sensory ya. Nah, bagian apa itu sebenarnya ya? Menurut ahli ya, memori sensori adalah bagian dari sistem memori yang bertugas mengenali dan mengirimkan memori ke memori jangka pendek atau panjang ya. Jadi atau sebagai gerbangnya memori ya, memory gate setelah mendapatkan proses atensi. Jadi itu ya. Jadi memori sensori ini adalah gerbangnya memori ya ini ya. Jadi memori sensori ini memiliki tugas, yaitu adalah mengenali dan mengirimkan. Ya, mengenali di sini akan dilihat yang Anda mendapat perhatian lebih ini akan disimpan. Jadi dipilih nih, ini tempat atau sistem yang digunakan memori untuk menentukan apakah ini disimpan atau tidak. Gitu. Ibaratnya di gerbang ini, apakah boleh masuk atau tidak. Gitu. Seperti gerbang perumahan gitu ya. Ini satpamnya ini ya di depan itu, memory gate ini gerbangnya gitu ya. Jadi apakah boleh masuk atau tidak, mau dimasukkan ke memori atau tidak, tidak perlu ya gitu. Misalnya jalan-jalan tadi ya, melihat banyak tas, kayaknya tasnya nggak perlu dimasukkan, ini nggak dapat atensi nih ya gitu ya. Gitu ya. Jadi memori sensori ini adalah gerbangnya memori itu. Singkatnya itu. Kemudian kita akan membahas juga mengenai apa saja jenis-jenis memori itu ya, jenis-jenis memori itu. Jadi memori ada berbagai macam jenis, kita harus paham jenis-jenisnya. Oke, yang pertama berdasarkan periode penyimpanannya. Jadi berdasarkan periode penyimpanannya ini memori dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah memori jangka pendek, yang kedua adalah memori jangka panjang ya. Memori jangka pendek ini penyimpanan memorinya adalah durasinya itu terbatas. Jadi ingatan manusia terbatas itu memori jangka pendek, ya gitu. Yang terbatas itu memori jangka pendek, itu yang ingatan manusia yang terbatas itu. Kalau memori jangka panjang ini penyimpanan memori tersebut dengan durasi yang sampai sekarang penelitian sekarang belum bisa menentukan ya kapasitas memori jangka panjang. Sampai sekarang belum ada yang menemukan ya. Bahkan ini bisa menyimpan memori itu seumur hidup, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Dan ini belum bisa ditentukan kapasitasnya gitu. Jadi
eh, berdasarkan periodenya lama atau tidaknya gitu ya. Yang tidak lama itu memori jangka pendek. Yang intinya itu. Yang periodenya lama ya bisa menit ke tahun, bisa tahun bertahun-tahun, bisa puluhan tahun ataupun seumur hidup ya. Itu adalah memori jangka panjang ya, berdasarkan periodenya. Periode pendek ingat memori jangka pendek, kalau periode panjang memori jangka panjang ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi ya, berdasarkan kapasitas penyimpanannya ya, berapa memorimu berapa giga gitu ya, berapa terabyte ya gitu ya. Nah, berdasarkan kapasitasnya ada yang namanya memori pendek, ada yang namanya memori panjang ya. Maksudnya pendek dan panjang ini adalah pendek kapasitasnya, yaitu kapasitas penyimpanan informasinya itu terbatas ya. Jadi ada yang memori pendek tadi yang letaknya ada di memori kerja, nanti kita bahas memori kerja itu memori pendek. Dan memori panjang, nah itu adalah memori yang memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar ya. Memori jangka panjang tadi itu ya, itu memori panjang karena memori ini kapasitasnya sangat besar sekali gitu. Dan berapa kapasitasnya tidak tahu karena belum ada penelitian yang sanggup untuk meneliti kapasitasnya berapa mega, tera, giga dan lain sebagainya. Tidak seperti HP yang bisa untuk diketahui, HP, laptop, komputer kita bisa ketahui secara persis berapa kapasitas memorinya. Tapi manusia, ya Allah alam, ya Allah yang lebih tahu gitu ya. Ya, jenis memori berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang memori ini berdasarkan fungsi nih. Nah, itu. Nah, yang pertama adalah memori kerja atau memori pendek ya, ini ya, memori kerja. Nah, memori kerja adalah memori yang digunakan untuk melatih, memberi kode, membuat keputusan, dan menyimpan sementara. Jadi yang kita gunakan sehari-hari itu adalah memori kerja. Menurut hasil penelitian dari beberapa jurnal yang saya baca, memori kerja ini kita bisa mengingat dalam satu waktu itu rata. Saya bilang rata, ini adalah 4 hal yang bisa kita ingat dalam satu waktu. Gitu ya. Misalnya kita sambil kerja, misalnya mengerjakan tugas A, kemudian kita mengingat B, kita juga mengingat C, kita mengingat D. Nah, itu rata-rata manusia itu bisa mengingat sampai 4 jenis hal yang diingat dalam satu waktu. Itu memori kerja ya. Tapi kalau memori jangka panjang lebih dari itu, bisa ingat banyak sekali gitu. Tapi kalau memori kerja rata-ratanya 4. Ada yang kurang, ada yang lebih. Gitu ya. Ada yang bisa mengingat 5 atau 7 bisa gitu ya, tapi rata-ratanya adalah 4. Ada juga yang mengingatnya hanya bisa 1 atau 2 saja gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ya, jadi digunakan untuk aktivitas sehari-hari ya, membuat keputusan, untuk melatih, kemudian untuk apa saja yang digunakan untuk kerja ya gitu. Kemudian ada juga yang memori episodik ya, memori episodik. Memori ini mengenai hal-hal yang terjadi atau pengalaman yang peristiwa-peristiwa hidup yang bersifat sadar ya. Ini seperti episode ya. Ingat saja episode ya, sinetron itu ada episode-episodenya, ada kisah-kisahnya ya. Dari memori ini adalah memori mengenai kisah-kisah hidup kita gitu ya, memori episodik, dan sifatnya adalah jangka panjang, masuk ke memori jangka panjang. Gitu ya. Jadi memori episodik ini kita misalnya sewaktu kecil hal apa yang masih bisa Anda ingat, mesti ada hal yang bisa Anda ingat ya. Nah, gitu. Misalnya saya pernah main sepeda, misalnya jatuh. Nah, misalnya itu. Nah, itu waktu kecil. Kemudian sewaktu SD mesti ada memori yang Anda ingat. SMP Anda ingat juga. SMA mesti ada yang Anda ingat. Jadi, kisah-kisah hidup Anda itu akan tersimpan dalam satu memori yang fungsinya adalah untuk menyimpan itu, yaitu memori episodik ya. Episode kehidupan Anda ya, itu. Maksudnya ingat, maksudnya adalah memori jangka panjang. Kemudian ada juga memori semantik ya. Memori semantik ini maksudnya periode jangka panjang juga. Ini memori mengenai bahasa nih ya. Mengenai bentuk bahasa, fakta, konsep, prinsip yang bersifatnya adalah sadar ya. Kalau tadi juga bersifatnya sadar yang episodik tadi ya, kita sadar bisa mengingat-ingat gitu ya. Nah, ini juga kalau kita ingat secara sadar, kita panggil kembali, wah, kenanganku sewaktu SD apa ya? Gitu ya. Misalnya, oh, mantanku yang pertama siapa ya dulu ya? Nah, gitu. Oh, udah lupa tuh. Gitu. Alasan gitu. Nah, kemudian kalau memori semantik ini mengenai kosakata. Kita mengingat-ingat kosakata, kemudian kita mengingat-ingat
konsep-konsep, mengingat fakta-fakta dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya semantik ya, biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan atau mengenai kebahasaan. Nah, itu masuknya adalah memori semantik gitu. Jadi bukan semantik ilmu yang mempelajari tentang makna ya, tapi hampir berkaitan dengan itu, hanya saja ini lebih umum lagi gitu. Kemudian ada juga memori prosedural ya, memori prosedural. Nah, ini masuk ke memori jangka panjang, dan bedanya adalah kalau memori prosedural itu ada yang kebanyakan adalah bawah sadar ya. Tapi ada juga yang sadar ya. Di sini saya tuliskan bawah sadar, tetapi ada juga yang sadar ya gitu. Tetapi kebanyakan memang bawah sadar. Contohnya ya, ketika kita berangkat ke kampus buru-buru ya, kita naik motor ya gitu ya. Anda kan tidak perlu mengingat-ingat caranya menghidupkan motor dan lain sebagainya ya, langsung tancap cus gitu ya, langsung dihidupkan motor, langsung kemudian gas dan lain sebagainya, langsung berangkat gitu tanpa Anda itu memikirkan step-stepnya dulu ya. Anda benar-benar mengingat dulu, motor pertama kali ngapain ya, pertama kali masukkan kunci, yang kedua ngapain ya, kemudian starter, yang ketiga ngapain lagi ya, pegang rem dan lain sebagainya, kemudian baru gas pelan-pelan dan lain sebagainya. Ya, tidak seperti itu. Kemudian memori prosedural ini kadang-kadang juga, ini kalau pengalaman pribadi saya ya, karena sudah sering sekali melewati jalan itu ya, ke kampus itu lewat jalan itu terus gitu, dan pulang lewat jalan itu juga gitu. Jadi ketika bisa saja saya memikirkan hal lain di perjalanan, sehingga motor saya ini autopilot gitu ya. Jadi tiba-tiba sudah sampai rumah loh, sudah sampai rumah tuh ini ya. Itu sudah autopilot, itu nggak tahu, belok-belok aja, biasa aja. Mungkin ada yang mengalami ini ya. Nah, mungkin ada juga yang tidak gitu. Kemudian ketika kita masak sesuatu ya gitu, kalau sudah benar-benar hafal sekali, udah langsung cemplung gitu, udah selesai gitu. Nggak perlu banyak mengingat-ingat gitu. Kemudian ketika kita gosok gigi juga ya, gosok gigi ya udah langsung saja. Yang penting udah biasa banget, itu kena semuanya udah gitu. Nggak perlu kita atas bawah kanan kiri kanan. Nah gitu kan, nggak perlu dipikirkan, memori dipanggil semua untuk bagaimana sih caranya gosok gigi itu kan, enggak gitu ya. Jadi itu. Kemudian ada juga yang caranya naik lift misalnya ya. Naik lift kita menggunakan memori prosedural, udah langsung masuk saja, pencet ini udah langsung pencet. Mungkin yang kita ingat hanya ke lantainya berapa gitu, tapi prosedurnya udah kita jalani dalam tanda kutip autopilot tadi ya gitu ya. Jadi kalau udah biasa sekali gitu. Tapi kalau belum biasa, Anda masuk lift itu Anda akan benar-benar hati-hati, cara pertamanya bagaimana ya, mencetnya apa dulu ya ini ya, langkahnya kaki kanan apa kiri dulu ya, gitu ya, bacanya doa apa ini ya. Nah gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau sudah prosedural adalah memori yang melibatkan prosedur, dan itu bersifatnya adalah sebagian besar itu bawah sadar, tapi ada juga yang sadar ya gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi pengendali jalannya informasi. Jadi kalau Anda lihat di bukunya Bung Muspiro halaman 51 ya, di situ ada yang namanya pengendali jalannya informasi pada memori kerja yang disebut dengan kontrol eksekutif atau sentral eksekutif. Jadi pada memori kerja kan kadang-kadang butuh mengambil input dari gerbangnya memori tadi ya, kemudian ditarik ke memori kerja ini, atau mengambil memori dari memori jangka panjang akan ditarik ke memori kerja ya, yang akan digunakan seperti itu. Nah, yang pengendalinya ini adalah sentral eksekutifnya atau kontrol eksekutifnya. Nah, kontrol eksekutif ini mengendalikan jalannya informasi ke penyimpanan fonologis ya, penyimpanan visual ya. Fonologis itu berarti penyimpanan bunyi ya. Kemudian penyimpanan visual atau disebut juga visuospatial scratch pads, nah gitu ya, atau memori jangka panjang meliputi episodik, semantik, prosedural, dan sebagainya. Jadi perjalanan dan pembagiannya itu ada yang bertanggung jawab dalam otak kita. Itu luar biasa sekali ya gitu. Jadi yang bertanggung jawab adalah, yang mengkontrol adalah kontrol eksekutif atau sentral eksekutif. Oke. Nah, kita akan coba memahami memori jangka panjang ya. Ini yang super keren dan masih banyak misteri dalam hidup ini adalah memori jangka panjang ini. Memori jangka panjang ini disimpan dengan membuat organisasi skemata. Jadi skemata yang pertama mungkin titik, kemudian titik 2, titik 3, titik 2, tambah lagi titiknya dan sebagainya gitu ya.
dari informasi sebelumnya dan pengulangan gitu ya, atau sesuatu yang berdampak emosional gitu. Jadi memori jangka panjang itu karena mengulang sesuatu. Misalnya Anda pertama kali masuk ke kampus 4 ya, Anda kemudian mencoba untuk masuk ke lantai 1, masuk ke lantai 2, itu Anda mengingat-ingat, oh di lantai 1 itu ada ini, di lantai 2 ada ini, di lantai 3 ada ini. Kemudian Anda pulang, hari berikutnya Anda datang lagi. Oh kemarin itu saya sudah sampai ini mengingat-ingatnya. Anda ulang lagi, oh di lantai 1 ada ini. Oh ternyata di lantai 1 juga ada ini lagi tuh. Gitu. Ternyata selain misalnya ada ruang dosen, ternyata TU juga di sebelah situ tuh. Jadi tambah tahu. Oh ternyata WC ada di sebelah sana misalnya gitu. Jadi tambah tahu. Lantai 2 Anda keliling lagi jadi tambah tahu. Jadi membuat skemata tambahan-tambahan memori itu dilengkapi terus ya. Diperkuat dan dilengkapi, diperkuat dan dilengkapi. Jadi ketika Anda itu sudah sering sekali, ya sudah autopilot tadi mau ke perpusnya sudah cepat jalannya kemana, ke kampus atau ke kelas itu kalau yang sudah sangat biasa sekali udah langsung nggak usah dipikirkan gitu, udah sampai di depan kelas sendiri gitu, sudah duduk gitu. Nah dan ini juga memori jangka panjang berhubungan dengan sisi emosional ya. Ketika Anda itu sangat bahagia, sangat sedih, sangat kaget, sangat takut, itu akan langsung ditarik ke memori jangka panjang gitu ya. Dan bahkan trauma itu terjadi karena suatu hal yang tidak menyenangkan itu ditarik ke memori jangka panjang dan itu menyebabkan menjadi trauma karena akan ingat terus gitu. Kemudian memori ini cenderung menyimpan makna ya, memori ini cenderung menyimpan makna sehingga struktur kalimat, item leksikal akan hilang gitu. Jadi ketika Anda mencoba untuk menghafalkan sesuatu, misalnya definisi ya, memori adalah proses pengkodean yang disebut dengan coding atau input dan lain sebagainya itu ya. Itu kalau Anda hafalkan kata per kata itu hanya akan disimpan di memori kerja. Tetapi kalau Anda hafalkan makna yang lebih umum, Anda serap intinya, itu akan disimpan di memori jangka panjang. Tadi itu ya, intinya ada 3 ya, memori itu 3 proses ya. Misalnya yang tadi adalah proses coding, input, kemudian ada storage, kemudian ada retrieval. Nah itu sudah Anda ingat aja. Nah, yang lainnya tadi akan hilang, makna-makna leksikal yang lainnya itu yang nggak terlalu penting itu akan hilang ya gitu. Jadi memori adalah proses yang Anda ingat adalah coding, berarti yang input hilang atau memasukkan informasi hilang gitu. Yang ada itu cuma coding. Terus apalagi ya, yang kedua adalah storage, menyimpannya hilang berarti ya. Yang ketiga adalah memanggil kembali informasi, retrieval-nya gantian hilang ya, misalnya itu ya. Jadi yang Anda ingat di memori jangka panjang biasanya adalah inti-intinya saja gitu. Jadi kalau belajar sebaiknya jangan dihafalkan tetapi dipahami. Kalau Anda hafalkan ketika belajar itu hanya akan disimpan di memori kerja atau memori jangka pendek. Kalau Anda pahami ya, tidak dihafalkan kata-katanya tapi dipahami, benar-benar Anda paham, Anda paham, tarik inti informasinya, itu akan disimpan di memori jangka panjang. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, uniknya ini unik sekali. Memori jangka panjang ini dapat dipanggil atau kita panggil itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya, kadang-kadang kita secara sadar kita bisa panggil memori jangka panjang. Ketika kita masih kecil gitu, kita akan panggil sepertinya aku pernah kesini sewaktu kecil nih. Nah, ketika kecil saya pernah ada di MAJT misalnya. Memori akan ditarik itu. Oh, dulu itu MAJT belum ada payungnya atau payungnya masih kecil dulu itu, sekarang payungnya kok udah besar gitu ya. Nah, kemudian tetapi memori jangka panjang ini bisa datang sendiri tanpa dipanggil. Ini uniknya ini. Dan ini masih terus ditelusuri, diteliti ya. Jadi ada hal-hal yang memang itu memanggil itu kembali, memang ada beberapa hal-hal ya. Misalnya kita punya arloji yang itu diberikan oleh orang kesayangan kita. Nah, orang kesayangan kita sudah lama sekali pergi. Ketika kita melihat arloji lagi ini, hanya melihat arloji ini, memori itu yang jangka panjang akan tiba-tiba datang lagi. Ini kenangannya apa dan lain sebagainya apa gitu. Kadang-kadang juga ketika ada yang naik kereta kemudian di sore hari gitu ya, suasana sore hari naik kereta di pesisir utara Semarang gitu ya, mau pulang gitu. Ini biasanya yang mahasiswa yang arahnya ke barat misalnya gitu ya, lihat keluar gitu ya. Nah, itu ada memori-memori yang kadang-kadang datang gitu ya. Memori kita tiba-tiba kok ingat sesuatu ya gitu. Aku masih
seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Nah, itu tadi ya contohnya ya. Nah, memori jangka panjang ini dapat dipanggil secara tidak sadar itu melalui sebuah penelitian itu distimulus dengan panca indera manusia ya. Bisa dengan bebauan, bisa dengan penglihatan ya, bisa dengan pendengaran. Saya kok pernah dengar suara-suara ini, itu pernah dengar di mana ya gitu. Atau saya kok pernah bau ini, baunya apa ya ini ya gitu ya. Itu pernah juga itu. Jadi nanti akan kita bahas selanjutnya gitu. Dan nanti akan saya bahas juga panca indera apa yang paling kuat untuk memanggil memori jangka panjang. Ini sudah ada penelitiannya ya. Panca indera apa nanti akan dibahas. Oke. Ya, terus penasaran ya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai ya ini ya, di mana letak memori itu ya. Oke. Di manakah letak memori itu? Ya, zona memori ini terletak di berbagai area tertentu di dalam otak ya. Dan tergabung dalam satu sistem yang luas ya, ibaratnya itu ada satu perumahan di dalam otak itu. Jadi memori itu seperti bagian cukup dalam ya, memori itu ya letaknya ya. Jadi apakah memori itu ada di pinggir? Enggak, cukup dalam. Ini ada memori, letaknya memori itu kemudian masih ditutup oleh otak sebelah kanan dan ditutup oleh otak sebelah kiri. Ya, jadi otak kanan kiri itu menutupi, melindungi bagian memori itu. Dan otak ini masih dilindungi oleh tulang tengkorak ya gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, itu jadi letaknya cukup mendalam. Jadi kalau Anda mau menghilangkan ingatan dengan memukul kepala bagian kanan, kiri, belakang, menjedur-jedurkan tembok dan sebagainya, itu yang luka hanya luar-luarnya saja ya gitu. Tapi memori susah untuk Anda kemudian yang seperti di film-film itu, Anda benar harus terguncang kepalanya cukup hebat sekali agar bagian dalamnya itu apa ya? Kocak gitu. Nah gitu, jadi harus benar itu baru terjadi amnesia gitu. Jadi bukan dipukul kemudian malah dipukul, malah yang cedera bisa otak kanan, otak kiri. Karena memori itu otaknya lebih dalam lagi daripada otak kanan dan otak kiri. Penyimpanannya lebih merapat lagi gitu. Itu ya, jadi itu. Nah, namanya adalah sistem limbik. Ya, sistem limbik. Ada satu sistem yang bagiannya cukup banyak sekali gitu ya. Ya, kita akan coba mengenal satu persatu. Ya, yang pertama adalah talamus. Talamus ada nama area di otak, namanya adalah talamus. Nah, ini dekat otak tengah ya, merupakan area memori sensori. Jadi kalau ditanya gerbangnya memori di mana sih? Namanya adalah area memori sensori. Nama areanya di otak yaitu area talamus, gitu ya. Nah, ini sebagai penerima informasi, sensor dari indera manusia, kemudian pintu gerbang masuknya semua informasi ke otak. Gitu ya. Jadi ada juga memori itu ini menyalurkan bisa langsung dari secara tidak sadar atau secara sadar. Kalau secara sadar ini bisa jadi area Wernicke. Itu dari area Wernicke, sesuatu yang kita pahami itu akan dikirim ke memori sensori di bagian talamus ini. Ya, area Wernicke dikirim ke bagian talamus. Selain mengirim ke talamus, area Wernicke juga mengirim ke area Broca. Itu jadi disebar gitu oleh area Wernicke gitu ya. Dari area Wernicke tersebut. Nah, talamus ini sebagai gerbangnya memori. Jadi kalau ditanya gerbangnya memori, area di otaknya namanya apa? Area di otaknya talamus. Sebutannya apa? Area memori sensori. Sebutannya area memori sensori, tetapi area di otaknya namanya adalah talamus. Ya, jangan sampai kebalik-balik. Oke. Setelah itu ada yang namanya hipokampus. Ya, hipokampus yang terletak di lobus temporal otak kanan dan kiri manusia. Jadi kanan kiri itu punya penyimpanan hipokampus semuanya gitu. Nah, hipokampus ini adalah tempat memori jangka pendek atau memori kerja. Kalau ditanya memori kerja ada di mana? Di hipokampus. Ya, hipokampus. Kampus mana? Kampus 4. Gitu. Kemudian memori kerja letaknya di mana? Hipokampus juga. Memori kerja, memori jangka pendek, hipokampus. Ya, semuanya di hipokampus gitu. Ya, pernah ada penelitian yang orang itu diambil bagian hipokampusnya. Dia susah untuk mengingat jangka pendek, tetapi masih bisa mengingat jangka panjang. Gitu.
Nah, dari penelitian itu kemudian diketahui bahwa hipokampus ini peran utamanya adalah di memori kerja atau memori jangka pendek gitu. Tapi hipokampus, talamus itu masih masuk dalam satu sistem, yaitu sistem limbik tadi. Nah, memori jangka panjang ini cukup rumit dan areanya menyebar banyak sekali memori jangka panjang itu. Inilah mengapa memori jangka panjang itu lebih menjadi misteri ya. Memori jangka panjang ini disimpan di sistem limbik, ya, disimpan di sistem limbik yang merupakan satu set struktur otak, ya, ada hipokampus, amigdala, nukleus, talamik anterior, septum, kemudian ada korteks limbik, ada fornix dan lain sebagainya. Nama-namanya cukup banyak ya, dan ini mendukung berbagai fungsi perilaku, emosi, indera penciuman, dan lain sebagainya. Sampai watak manusia itu disimpannya di sistem limbik. Kamu punya watak seperti ini, ya, sifatmu itu seperti ini, karaktermu seperti ini. Itu semuanya disimpan di sistem limbik ya tadi. Ingat, jadi gerbangnya memori di talamus, gerbangnya ya, gerbang perumahan ya seperti itu ya. Kemudian ada memori kerja, memori jangka pendek itu ada di hipokampus, dan memori jangka panjang kompleks ada di sistem limbik semuanya, yang meliputi termasuk talamus dan hipokampus itu masuk semuanya ke area sistem limbik. Ya. Nah, ini ada sedikit gambar-gambarnya ya. Nah, ada sedikit gambarnya, di situ ada otak, kemudian ada bagian hipokampus, ada bagian amigdala, ada bagian talamus, ada bagian fornix, nah gitu ya. Dan ini akan dijelaskan lebih detail. Kita akan bersama-sama mencoba untuk kuliah bersama di University of British Columbia, UBC ya, UBC di England sana ya, bersama dengan Dr. Claudia Kerbs. Berikut ini ya. Let's get oriented to this diagram. This is the lateral ventricle, this is the anterior horn, the posterior horn, and this here is the inferior horn, which lies deep within the temporal lobe. This here is the thalamus, this is the hippocampus and the fornix, and this here is the hypothalamus with the mammillary body. Let's trace the Papez circuit. This circuit is the bridge between emotional, endocrine, visceral, and voluntary responses to the environment. From the hippocampus, a fiber bundle emerges. This is the fornix. It swings around the thalamus to converge right here behind the anterior commissure as the columns of the fornix. The columns of the fornix project to the mammillary body. From the mammillary body, the mammillothalamic tract projects to the anterior and dorsomedial nucleus of the thalamus. Modern neuroscience has established a link between the amygdala and the hypothalamus as well. This is an important connection for fear responses and saliency filtering. An additional layer of integration happens within the limbic lobe. This is the basic network of connections that allows us to engage with our environment, determine what's important, and fall in love. Ya, walaupun menggunakan bahasa Inggris gak apa-apa ya, yang penting ada gambar, ada tulisan ya, Anda tahu itu ya. Nah, penjelasan Dr. Claudia Kerbs itu menjelaskan mengenai bagian-bagian memori ya, kemudian letak-letaknya di otak, dan kemudian memori jangka panjang ya. Memori jangka panjang itu jalannya pertama itu melewati talamus dulu kan, gerbangnya di talamus, kemudian masuk ke hipokampus, kemudian dia akan masuk ke amigdala, masuk ke fornix dan talamus dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan tadi itu ya. Jadi cukup rumit untuk menjelaskan mengenai memori jangka panjang. Yang penting Anda tahu memori jangka panjang itu prosesnya ada di sistem limbik tadi, dan prosesnya sangat kompleks ya itu. Oke, kita akan coba mengetahui fenomena lupa sekarang ya. Kok bisa manusia itu bisa lupa, itu seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa lupa? Ya, pertanyaannya kan itu ya sekarang ya. Nah, kadang-kadang kita nyanyi juga ya, ingat lagunya tapi kok lupa syairnya gitu ya, seperti lagu apa ya gitu ya. Nah gitu, atau ingat wajahnya tapi lupa namanya dan lain sebagainya ya. Kalian bisa melanjutkan sendiri ya gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya.
Nah, kita akan coba melihat satu penjelasan. Saya itu pernah browsing video, satu video itu ternyata saya menemukan secara tidak sengaja di kanal Kok Bisa. Ya, itu menarik sekali kanal itu, bisa Anda subscribe di sana ya. Di kanal itu menjelaskan mengenai fenomena lupa, dan fenomena itu kemudian saya cari jurnalnya dan kemudian ketemu ternyata penjelasannya itu benar gitu ya. Jadi saya tampilkan di sini singkatnya, tapi Anda nanti bisa untuk melihat lengkapnya di kanalnya langsung, kanal Kok Bisa gitu ya. Oke, silakan menyaksikan. Pada dasarnya, lupa itu terjadi saat kita gagal memanggil kembali memori yang pernah kita simpan sebelumnya. Emangnya siapa sih memori ini? Singkatnya, memori adalah aneka informasi yang kita simpan dalam otak untuk diingat kembali. Informasi-informasi ini terbentuk dari kumpulan sensasi yang dirasakan indera kita sehari-hari. Kalau kita anggap berkesan, informasi yang terpilih bakal disimpan otak sebagai memori jangka pendek. Dan memori jangka pendek yang terus diulang-ulang bakal bisa di-upgrade ke memori jangka panjang dan kita panggil lagi di kemudian hari. Sayangnya, berkaca dari pengalaman, si memori ini ternyata nggak selalu muncul saat dipanggil. Sekalipun di saat kita lagi butuh-butuhnya. Tapi sebelum kita marah-marah sama si memori, coba kita dengar dulu apa kata para peneliti. Rupanya secara psikologis ada beberapa alasan ilmiah kenapa kita bisa sampai lupa. Pertama, kita bisa lupa karena kita sejarang itu memanggil kembali memori yang ada. Kedua, kita lupa satu memori karena ada memori lain yang lebih berkesan buat kita. Ketiga, kita lupa karena kekurangan petunjuk buat memanggil si memori. Keempat, kita lupa karena suatu memori rasanya terlalu traumatis buat kita ingat. Dan kelima, kita lupa sesimpel karena ya disengajakan biar hilang ingatan kita tentang si dia. Alasan lain kenapa kita lupa juga datang dari dunia medis. Ingat adegan dramatis favorit kita ini? Meski terkesan lebay, cedera kepala parah emang bisa bikin kita amnesia. Soalnya proses mengingat itu terbentuk melalui jaringan neuron di otak kita. Jadi kalau otak kita kenapa-napa, nggak mustahil si memori kita ikut kenapa. Ya itu tadi ya penjelasannya ya. Jadi sudah paham penjelasannya bahwa tadi itu penyebab lupa itu ada 6 menurut Edward Thorndike ya. Dan saya cari jurnalnya sampai saya menemukan jurnalnya dari Michael Youssef tahun 2015 ya. Jadi penjelasan itu berdasarkan jurnal itu. Dan kemudian saya baca jurnalnya lengkap. Nah itu ya. Jadi sudah dijelaskan di sana, ada namanya adalah penyebab lupa itu apa? Satu, decay teori ya. Jadi jarang memanggil suatu memori, karena jarang dipanggil ya jarang diingat-ingat ya lupa gitu ya. Anda belajar bahasa Arab tapi tidak Anda pelajari lagi ya lupa jadinya, itu namanya decay memori ya, terurai gitu. Decay itu terurai, jadi kemudian hilang ya. Kemudian yang kedua adalah consolidation theory ya, terdapat perubahan memori setelah sesuatu dipelajari ya gitu. Kita mempelajari hal baru yang kemudian melupakan hal yang lama gitu ya. Karena yang baru kadang-kadang lebih menarik gitu. Ada interference memory, ada memori lain yang lebih berkesan ya, lebih penting. Ternyata ini kesannya lebih dapat, berarti yang berkesan yang lama itu akan hilang gitu ya. Ada retrieval failure theory, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kurang petunjuk, jadi kita akan lupa sesuatu hal karena kurang petunjuk tadi. Kemudian ada repression theory, suatu memori yang terlalu pahit untuk diingat ya, traumatis gitu. Kadang-kadang kita mencoba untuk melupakan, kadang berhasil, kadang tidak gitu ya. Ada motivated forgetting theory ya, sengaja untuk mengingat untuk tidak mengingat sesuatu ya, tidak ingin mengingat mantan ya gitu. Jadi semua barang-barang mantan itu dikembalikan. Kenapa? Karena memang benar ketika Anda itu masih mengingat misalnya masih ada satu barang mantan itu akan mampu untuk memanggil memori jangka panjang gitu. Ya. Misalnya ada satu boneka ketinggalan, tidak ada Anda singkirkan gitu ya. Itu boneka pemberian mantan ketika suatu ada momen gitu. Ini mampu ini boneka itu memanggil memori jangka panjang Anda gitu. Jadi kalau memang ingin melupakan ya harus barang-barang yang membuat ingat itu harus disingkirkan, minimal ya disimpan gitu ya. Atau dibagi-bagikan ke teman gitu ya. Enggak ya gitu ya. Itu motivated forgetting theory gitu ya. Ya itu ya. Kemudian bagaimana penerapannya dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran ini penerapannya bagaimana sih? Gitu ya. Memori dalam pembelajaran ya, memori adalah sistem yang terkait erat dengan pembelajaran. Ini dalam Muspiroh buka halaman 59 ada penjelasannya di sana. Kemudian memori merupakan kumpulan informasi hasil belajar ya. Jadi kalau Anda belajar itu sebenarnya adalah menyimpan, proses menyimpan. Jadi di video ini Anda bisa menyimpan berapa banyak itu bergantung memori Anda
gitu ya, memori kekuatan Anda untuk menyimpan itu. Atau ada hal yang berkesan gitu. Biasanya yang berkesan dari video yang Anda ingat-ingat cuma itu aja gitu. Ya. Kemudian umumnya memori berkaitan dengan pembelajaran atau memori semantik ya. Memori semantik itu memori untuk pembelajaran, untuk pengetahuan ya, pengembangan ilmu bahasa dan lain sebagainya, itu pakai memori semantik gitu. Ini menurut Phil tahun 2003. Kemudian memori episodik ini berfungsi untuk mengingat sesuatu, sedangkan memori semantik untuk mengetahui sesuatu ya. Jadi kalau ingat perbedaannya, kalau episodik itu berfungsi untuk mengingat sesuatu, mengingat-ingat sesuatu episode kisah hidup kita, kalau semantik untuk mengetahui sesuatu ya ketika kita belajar gitu. Oke, memori dalam pembelajarannya, pemanfaatan memori dalam pembelajaran ini terkait dengan cara mengorganisasi informasi atau ingatan gitu ya. Yang pertama adalah ketika Anda menjadi seorang guru, agar siswanya ini memorinya bisa lebih kuat, itu Anda gunakan media gambar atau visual ya. Daripada Anda menjelaskan omong doang gitu ya, ceramah nggak ada gambarnya, itu memori lebih bisa ditangkap ketika ada gambarnya ya gitu ya. Ada tulisannya dituliskan. Makanya Anda gunakan papan tulis itu agar memori itu mudah menangkap. Ada tulisannya ditulis. Yang ngomong itu apa ditulis, apa ditulis. Kadang-kadang seperti itu. Kalau dulu belum ada zamannya PowerPoint, belum ada YouTube dan lain sebagainya, itu apa-apa ditulis. Sekarang kan saya tampilkan saja di sini ya. Ini sebenarnya papan tulis saya ini gitu ya. Apa ditulis gitu. Kemudian menggunakan cerita. Ya. Cerita ini juga akan bisa diingat-ingat gitu ya. Saya pernah mengajarkan teks naratif ke mahasiswa MKU di fakultas di matematika ya, jurusan matematika. Itu saya menggunakan deskriptif ya, misalnya deskriptif. Nah, itu saya menggunakan cerita horor di sana. Nah, saya deskripsikan sampai benar-benar itu terasa horornya gitu. Nah, itu mereka ingat-ingat sampai lama gitu. Sampai ketemulah saya lagi itu, Pak, masih ada kelanjutannya nggak Pak cerita horornya gitu. Tidak ada, ini udah amat gitu ya. Nah gitu ya, itu jadi bisa menggunakan gambar visual, bisa menggunakan cerita lucu juga bisa gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah memberikan sesuatu dengan keteraturan. Jadi kalau Anda mau menjelaskan sesuatu, kalau bisa sistemik dan teratur. Seperti tadi saya sudah menyampaikan apa yang akan saya bahas di awal. Jadi yang akan saya bahas adalah A, B, C, D. Misalnya itu. Nah, kita akan bahas A dulu, kemudian kita bahas B dulu, kita bahas C dulu. Nah, sesuatu yang teratur itu akan mudah sekali, lebih mudah ya, lebih mudah untuk disimpan dalam sistem memori gitu. Diatur kalau bisa yang mudah ke susah ya itu. Nah, itu. Jadi jangan yang susah-susah dulu. Termasuk membuat soal kan jadinya membuat soal itu adalah urutannya yang mudah ke yang susah. Kenapa? Karena agar ini memudahkan siswa untuk mengingat-ingat kembali, merecall, retrieval, ya, retrieval memori mereka. Gitu. Kemudian keberulangan, ya, diulang-ulang lagi, ya. Kemarin sudah belajar apa? Ya, kemarin pertemuan lalu belajar apa? Sekarang coba seingatnya apa coba? Pertemuan depan itu diulang lagi, gitu. Jadi terus diulang, gitu ya. Memori kalau diulang-ulang terus itu akan semakin kuat. Syukur-syukur akan dikirim ke memori jangka panjang. Berarti siswa bisa mengingat-ingat itu minimal 1 semester ingat lah, gitu. Atau 1 tahun ingat, 3 tahun ingat, nah itu ya. Itu karena apa? Diulang-ulang. Ini kalau menggunakan teori behavioristik ini namanya menggunakan drill and practice, ya. Diulang-ulang terus praktekkan, diulang lagi praktekkan, diulang praktekkan terus seperti itu. Kemudian teori relevansi, ya. Relevansi ini teori dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya itu. Anda belajar mengenai memori ini, ya. Ya kemudian saya kaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau lupa itu terjadinya seperti apa? Nah, teori-teori lupa ini saya kaitkan dengan kehidupan gitu. Nah, di video berikutnya nanti akan membahas mengenai memori memori kenangan cinta dan benci ya gitu ya. Nah, itu saya bahas dari sisi kehidupan agar mudah untuk mengingat suatu memori gitu. Kemudian memori itu ketika pembelajaran itu penting, bermakna, dan itu mereka juga mengalami gitu. Nah, kemudian itu signifikan, itu mudah sekali untuk diingat. Kemudian memori juga dalam pembelajaran akan membantu ketika Anda menggunakan seperti role play gitu ya. Jadi Anda mengajarkan beda lah, mengajarkan teks prosedur
Anda mengajarkannya hanya menggunakan teks saja, tetapi ada guru yang mengajarkan teks prosedur tetapi praktik juga. Ini yang akan lebih mudah untuk diingat adalah guru yang mengajarkan menggunakan praktek ini. Gitu ya. Jadi mengajarkan memasak walaupun hanya dengan alat masak-masakan mainan, tetapi mereka akan menghafal step-step itu ini toh. Bagian itu ini, bagian ini dan sebagainya. Itu menurut penelitian ya ini ya. Nah, menggunakan gladi kotor, kemudian Anda berlatih drama agar lebih mudah mengingat skrip, itu Anda harus melakukannya gitu. Ya gitu. Jadi sambil melakukan itu, sambil itu diingat-ingat, itu akan lebih cepat daripada Anda hanya diam, Anda ingat-ingat terus percakapannya. Nah, itu akan lebih sulit sebenarnya ya. Tapi lebih mudah jika Anda sembari praktik gitu. Dan gladi kotor, simulasi dan lain sebagainya. Oke, bagian terakhir. Nah, ini ya hubungan memori dengan pisang Ambon. Nah, ada yang bilang pisang Ambon itu bikin memorinya tajam gitu. Ada bilang kalau penelitian mengenai sama satunya lagi yaitu mitos mengenai brutu ya. Brutu ayam itu katanya adalah mengurangi memori gitu ya. Tapi yang saya temukan di penelitian, brutu ayam belum ada yang meneliti brutu ayam ya. Sampai sekarang belum ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa brutu ayam itu mengurangi memori. Itu akal-akalan saja, bagian yang paling enak ya itu ya. Gitu. Tuh ya, jadi kalau pisang ini pernah diteliti ya, pisang Ambon terutama ya. Ini diteliti oleh Sari tahun 2013 bahwa pengaruh terapi nutrisi pisang Ambon terhadap memori jangka pendek untuk siswa SD usia 10-12 tahun ya gitu ya. Nah, ini riset ini melibatkan 30 siswa dan selama 3 hari berturut-turut sebelum pelajaran dimulai, 2 jam sebelum pelajaran dimulai, siswa itu diberi asupan, disuruh makan pisang Ambon gitu ya. Dan ternyata ada post-test dan ada pretest dan post-test itu menunjukkan memori kerja siswa itu meningkat secara signifikan gitu. Nah, ini bisa Anda teliti juga, bisa coba Anda praktekkan juga. Apakah benar kuliah ya, Anda 3 hari aja makan pisang Ambon, apakah memorinya meningkat atau tidak, atau sama saja gitu ya. Gitu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga cukup panjang, tapi semoga ini bermanfaat ya untuk Anda. Masih saya akan bagi lagi, nanti lihat di video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku